Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Tafiani. Di sini saya akan mempresentasikan terkait resume jurnal faktor-faktor pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Nah, resume jurnal ini membahas analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan pendanaan struktur modal eksternal pada perusahaan industri manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek. Penelitian ini menyoroti pentingnya struktur modal yang kuat dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi. Fokus utamanya adalah pengaruh stabilitas penjualan, modal teknologi informasi, dan risiko bisnis terhadap keputusan pendanaan modal eksternal. Studi ini bertujuan untuk memberikan wawasan bagi perusahaan dalam mengoptimalkan struktur modal mereka untuk keberlanjutan operasional. Latar belakang dan tujuan penelitian. Dalam era globalisasi, persaingan bisnis antar perusahaan semakin meningkat, terutama bagi perusahaan manufaktur di Indonesia. Struktur modal yang kuat diperlukan untuk mendukung keberlanjutan operasional perusahaan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh stabilitas penjualan, modal teknologi informasi, dan risiko bisnis terhadap keputusan pendanaan modal eksternal pada perusahaan manufaktur. Nah, data dan metode penelitian menggunakan data sekunder berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang diperoleh dari BEI. Nah, populasi penelitian ada 163 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan sampel sebanyak 32 perusahaan yang dipilih menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Nah, data observasinya yang dihasilkan adalah 160 laporan keuangan dari periode tahun 2014 hingga 2018. Variabel penelitian dan pengujian statistik. Nah, variabel dependen dalam penelitian ini adalah pendanaan struktur modal eksternal yang diukur dengan rasio perbandingan antara total utang jangka panjang dan ekuitas. Variabel independen meliputi stabilitas penjualan, modal teknologi informasi, dan risiko bisnis. Nah, pengujian statistik meliputi uji parsial untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, uji stimulan untuk melihat pengaruh gabungan seluruh variabel independen, dan koefisien determinasi untuk mengukur sejauh mana variabel independen menjelaskan variabel dependen. Nah, ini hasil penelitian dan analisis data. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data memiliki distribusi normal, tidak ada masalah heteroskedastisitas, dan tidak ada multikolinearitas. Nah, persamaan regresi yang dihasilkan menunjukkan bahwa stabilitas penjualan dan modal teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendanaan modal eksternal. Sementara risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan. Nah, kesimpulan penelitiannya, stabilitas penjualan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Perusahaan dengan tingkat penjualan yang stabil cenderung lebih mudah mendapatkan pendanaan eksternal karena kemampuan untuk menjamin pembayaran utang lebih baik. Nah, risiko bisnis tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan pendanaan struktur modal eksternal. Meskipun risiko bisnis tinggi, perusahaan tetap dapat menarik pendanaan eksternal dengan ekspektasi pengembalian yang baik. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi perusahaan dalam mengelola struktur modal mereka. Rekomendasi bagi perusahaan disarankan untuk meningkatkan stabilitas penjualan melalui strategi pemasaran yang efektif dan efisien. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi juga penting untuk mendukung pertumbuhan dan daya saing perusahaan. Dengan memperhatikan faktor-faktor ini,
perusahaan dapat mengelola struktur modal mereka secara lebih efektif dan memastikan keberlanjutan operasional dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat. Implementasi rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan dan daya saing perusahaan. Rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambahkan variabel lain seperti profitabilitas, likuiditas, dan struktur aset. Nah, untuk perluasan cakupan peneliti dengan memasukkan sektor industri lain juga dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Dengan demikian, peneliti di masa depan dapat memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam memahami faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal perusahaan. Nah, selain itu, penggunaan penelitian yang lebih canggih dan data yang lebih luas dapat meningkatkan validitas dan generalisasi hasil penelitian. Kolaborasi antara peneliti dari berbagai disiplin ini juga dapat memberikan perspektif yang lebih holistik dalam menganalisis struktur modal perusahaan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.